Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana kalau saya membawa air dari rumah kemudian dibawa ke tempat-tempat pengajian? Di situ dibacakan doa dengan niat mendapatkan barokah. Apakah itu termasuk syirik? Tentang hal ini maka harus dipahami dengan kacamata yang benar secara syariat. Kenapa? Karena tuduhan syirik ini adalah tuduhan yang luar biasa besar. Di samping syirik adalah sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik merupakan dosa yang paling besar. Bahkan mengalahkan dosa segala-galanya adalah dosa tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atau mengatakan syirik. Apa itu syirik? Yaitu mengatakan, berbuat, meyakini di mana ada Tuhan yang sama-sama menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang luar biasa. Menuduh syirik sama dengan menuduh orang sebagai kafir. Kenapa? Karena orang kafir adalah orang yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan, atau menganggap Allah Tuhan, tapi juga terdapat Tuhan lain selain Allah yang sama-sama menjadi Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik itu berasal dari kata syaraka, yaitu bersekutu atau bersama-sama. Sehingga ini adalah tuduhan yang sangat luar biasa. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memanggil saudaranya dengan kata-kata ya kafir, hei kamu orang yang menyekutukan Allah, hei kamu orang yang kafir, hei kamu orang yang sudah keluar dari Islam, kok ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti, maka tuduhan tersebut kembali kepada dirinya, yaitu si penuduh. Hati-hati, kami sampaikan nasihat yang penuh dengan cinta kepada orang-orang yang terlalu mudah untuk menyebutkan itu syirik, itu kafir, itu syirik, itu kafir, itu syirik, itu kafir. Nah, terkait dengan doa-doa yang kemudian ditiupkan kepada air, kita meminta kesembuhan dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ini bukan sesuatu yang syirik. Kalau ada orang yang mengatakan syirik, berarti memang kurang matang di dalam memahami konsep dalam beragama. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh mayoritas umat muslim di seluruh penjuru dunia adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dilaksanakan oleh para sahabat dan mayoritas ulama-ulama kaum muslimin. Apa itu? Yaitu tawassul. Apa itu tawassul? Yaitu melakukan sesuatu, menyebutkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dengan melaksanakan sesuatu tersebut kita minta kepada Allah agar Allah mengabulkan hajat kita. Apakah itu berarti menganggap sesuatu yang kita jadikan tawasul itu sebagai Tuhan? Tidak. Tapi justru kita ingin dalam tanda petik merayu Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat mendatangkan pertolongan Allah taala dengan melakukan, menyebutkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an tawasul ini diajari. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salat. Bis-sabr kata para ulama ai bisyam. Maksudnya adalah dengan jalur tawassul amal soleh berupa puasa. Yang kedua was-salah, dan tawassul amal soleh dengan jalur solat. Ini adalah amalan puasa, amalan solat yang sangat dapat bermanfaat untuk mempercepat terkabulnya doa-doa kita. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Dan termasuk amal soleh yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Dan termasuk menjadikan Al-Quran sebagai wasilah untuk datangnya kesembuhan dari Allah, datangnya rahmat dari Allah, datangnya barokah dari Allah. Ini sesuatu yang dalilnya di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang nomor 82, wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami kata Allah turunkan dari Al-Quran tersebut ma huwa syifaun, sesuatu yang menjadi syifa, obat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan obat yang dimaksud di sini adalah amradil dahirah wa amradil batinah,
penyakit-penyakit yang sifatnya zahir, apalagi terlebih lagi penyakit-penyakit yang sifatnya batin. Artinya apa? Sumpek baca Quran, pusing dibacakan Al-Quran, perutnya nggak enak dibacakan Al-Quran, hatinya kotor bacakan Al-Quran. Quran ini jadi obat, kata Allah. Warahmah, dan menjadi rahmat. Syaratnya lil mu'minin, berlaku bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang iman, orang-orang yang percaya. Keimanan inilah yang menjadikan kita berbeda dengan orang yang non muslim. Apa? Kita punya Allah, kita punya Al-Quran. Al-Quran ini memang luar biasa. Dan media air, kemudian di situ kita bacakan Al-Quran. Media air, kemudian di situ kita bacakan dengan kalimah-kalimah thayyibah. Quran, kalimah thayyibah, kemudian kita niatkan agar Allah memberikan kesembuhan. Ini merupakan sesuatu yang disetujui, bahkan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad, dan beliau tidak melarangnya, bahkan menyetujuinya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada beberapa orang sahabat yang melakukan perjalanan jauh, dan ketika perjalanan pulang kehabisan bekal. Akhirnya mereka mendapati ada sebuah pengumuman, bagi siapa yang bisa menyembuhkan ada salah seorang anak dari pemimpin sebuah kabilah yang sedang sakit, maka akan diberikan hadiah sekian unta, diberikan hadiah harta sekian, dan lain sebagainya. Akhirnya rombongan sahabat tersebut datang ke rumahnya ketua kabilah tersebut, kemudian mereka membaca surat Al-Fatihah dengan niat agar Allah memberikan kesembuhan untuk anak dari pemimpin kabilah tersebut. Dan akhirnya diijabah oleh Allah dan diberikan kambing. Akhirnya ketika sampai di Madinah, para sahabat melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah ternyata apa? Mengatakan, kalau begitu sembelihlah kambing tersebut dan bawa ke sini bagian saya. Artinya apa? Hal tersebut boleh, disetujui, dan tetap dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil-dalil Qur'annya lengkap, dalil hadisnya lengkap. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, wa fil hadisi, dari hadis di atas mengandung sebuah hukum. Apa hukumnya? Jawazur ruqyah bi kitabillah, diperbolehkannya untuk ruqyah dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Oh, ada gangguan di hatinya, diruqyah dengan Al-Quran. Ada gangguan di pikirannya, diruqyah dengan Quran. Kurang tenang, ruqyah dengan Quran. Sedang sakit, ruqyah dengan Quran. Semuanya kembali kepada Quran semua. Wa yaltahiqu bihi ma kana bil dzikri wad du'ai al-ma'sur, dan juga diperbolehkan dengan selain Al-Quran berupa membaca dzikir-dzikir, membaca kalimah-kalimah thayyibah, dan membaca doa-doa yang maksur dari Quran maupun dari hadis. Nah, kalau yang doa ciptaan sendiri bagaimana? Wa kadza ghairul ma'suri mimma la yukhalifu ma fil ma'sur. Boleh juga membuat redaksi doa-doa sendiri, asalkan doa-doa tersebut tidak bertentangan dengan doa yang maksur, tidak bertentangan dengan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dalil apa lagi? Qur'annya sudah, hadisnya sudah, kesimpulannya juga sudah. Saya tambahkan satu lagi, praktek dari para ulama radhiyallahu taala anhum. Disebutkan di dalam kitab Adabus Syar'iyyah jilid 2 halaman 441, qala Saleh wa huwa ibnu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi murid dari Imam Syafi'i, sekaligus menjadi guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal hafalannya 1 juta hadis. Beliau memiliki seorang putra namanya Saleh. Saleh bin Ahmad bin Hanbal, beliau bercerita, rubbama i'talaltu, ketika terkadang saya sedang mengalami sebuah sakit, fayakhudhu abi qadhan fihi ma, maka ayah saya tahu kalau saya sedang sakit, maka beliau mengambil gelas yang di dalamnya berisi air, fayaqra alaihi, kemudian airnya dibacakan, wa yaqulu li, setelah dibacakan diserahkan kepada saya sembari berkata, ishrab minhu, air ini kamu minum ya, waghsil wajhaka, wajah kamu usaplah dengan air ini, wa yadaik, tangan kamu usaplah dengan air ini, basuhlah wajahmu, basuhlah tangan kamu. Dan ternyata sembuh. Ternyata sembuh. Wa naqala Abdullah bin Ahmad annahu ra'a abahu ya'udu fil ma'
wa yaqra alaihi wa yashrabahu wa yasubbu ala nafsihi minhu. Saudaranya Saleh bernama Abdullah, sama-sama anaknya Ahmad bin Hanbal. Abdullah mengatakan, bahkan itu juga yang dilakukan oleh bapak saya. Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah dilihat oleh anaknya, beliau membaca-baca air dengan ayat-ayat Quran, dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kemudian setelah airnya dibaca-baca, diminum, kemudian digebyurkan kepada seluruh tubuhnya. Ini adalah yang dilakukan oleh para ulama-ulama besar min ahli sunnah wal jamaah. Maka apakah yang seperti ini mau kita syirikkan? Siapa yang kita syirikkan? Rasulullah. Siapa yang kita syirikkan? Sahabat. Siapa yang kita syirikkan? Para ulama. Bukankah Rasulullah, sahabat dan para ulama adalah pembawa ajaran tauhid yang sejati? Kenapa berani kita syirikkan hanya gara-gara kebodohan kita dalam memahami hal tersebut? Maka berarti amalan yang dilakukan oleh mayoritas umat muslim berupa apa? Berupa membawa air, kemudian di situ dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan Quran. Kalau nggak bisa baca sendiri, ya paling enak datang ke tempat-tempat yang di situ dibacakan Quran, datang ke tempat-tempat yang di situ dibacakan dzikir, lalu kemudian kita bawa air di situ, dan kemudian secara otomatis air tersebut akan masuk ke dalamnya ayat-ayat Al-Quran, sehingga menjadi air yang penuh barokah, sehingga menjadi air yang akan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh masing-masing orang yang meminumnya. Sehingga semoga menjadi keterangan yang jelas dan lengkap bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.